Om Swastiastu, dokter dan teman-teman semua. Kami dari kelompok SGD A3 dan SGD B3 akan mempresentasikan laporan kunjungan Puskesmas 1 Denpasar Timur. Berikut adalah anggota kelompok kami. Baik, pertama adalah manajemen Puskesmas akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Anindya Dal Pradevi dengan 3 JIM terakhir 159. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai profil umum Puskesmas dan wilayah kerjanya. Di mana untuk Puskesmas 1 Denpasar Timur beralamat di Jalan Pucuk nomor 1 Sumarta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan mulai beroperasi pada 10 Oktober 1997. Adapun untuk batas wilayahnya, di utara ada Kelurahan Tonja, di timur ada Kelurahan Kesiman, dan di selatan ada Kelurahan Renon dan juga Panjar, dan di barat ada Desa Daupuri Kangin, dan Desa Dangri Kangin. Untuk wilayah kerjanya terdapat 4 desa dan 2 kelurahan seperti pada tabel yang ada di layar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Anindita Wiracayani dengan 3 digit dan raki 185. Di sini saya izin menjelaskan terkait manajemen Puskesmas. Untuk struktur dari Puskesmas ini merupakan ILP, di mana pegawainya dibagi menjadi 5 klaster. Yang pertama adalah klaster manajemen, kemudian ibu dan anak, dewasa dan lansia, penanggulangan penyakit menular, serta lintas klaster, di mana untuk penanggung jawab dan juga pelaksana dari masing-masing klasternya dapat dilihat pada diagram yang ada pada layar. Kemudian selanjutnya, Puskesmas ini juga memiliki 2 pustu atau puskesmas pembantu yang terletak di Dangin Purikolot dan juga Desa Sumerta Kelot. Dan untuk total pegawai pada Puskesmas ini itu adalah 99 pegawai, di mana pegawai medisnya sejumlah 68 dan pegawai non medisnya itu sejumlah 31. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel yang ada pada layar. Dan di tahun depan diinformasikan bahwa akan terdapat 33 pegawai baru pada Puskesmas. Baik, perkenalkan saya Putu Hasani Puroraswini Astawa dengan 3 digit yang terakhir 161. Jadi untuk mekanisme pendadaan Puskesmas itu ada 3, yaitu adalah APBD, BOK, dan juga JKN. Untuk APBD itu untuk operasional dasar Puskesmas, untuk pengadaan alat kesehatan tertentu dan mendukung program kesehatan prioritas daerah. BOK sendiri itu bersumber dari pemerintah pusat. Tujuannya yaitu untuk mendukung kegiatan promotif dan juga preventif dan fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat. CKN diantaranya ada BPJS, ini merupakan pembiayaan layanan kuratif dan rehabilitatif. Ada juga namanya kapitasi dan juga non kapitasi. Kapitasi yaitu pembayaran bulanan berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Non kapitasi pembayaran sesuai layanan tertentu. Lalu untuk syarat pasien BPJS itu tidak membayar langsung, dan kalau non BPJS beberapa daerah dapat layanan gratis hingga maksimal 3 kali. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lia Amanda dengan 3 digit terakhir 110 dari SGD A3. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Puskesmas di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Jadi berdasarkan dari siklus manajemen di Puskesmas 1 Denpasar Timur, untuk perencanaan dimulai dari rencana 5 tahunan Puskesmas yang kemudian dikhususkan kembali menjadi perencanaan tahunan berdasarkan kegiatan tahun lalu, penilaian kinerja, dan juga permasalahan. Di mana permasalahan ini dikumpulkan dari kebutuhan masyarakat, serta dilakukan identifikasi masalah berdasarkan prioritas lokal serta pemecahan masalah sesuai dengan sumber daya. Selanjutnya dilakukan analisa data, perencanaan tingkat Puskesmas dengan penyusunan rencana umum kegiatan serta rencana pelaksanaan kegiatan. Setelah itu dilakukan pelaksanaan lokakarya mini untuk pembagian daerah binaan serta penyusunan dari rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, petugas Puskesmas juga menyusun rencana kerja harian Puskesmas atau RKHP. Kemudian untuk bentuk monitoring dan juga advokasi dilakukan oleh Puskesmas 1 Denpasar Timur, ada lokal karya mini yang dilakukan secara bulanan untuk lintas program, serta adanya lokal karya mini triwulan atau 3 bulanan sekali yang dilakukan untuk monitoring lintas sektor, seperti bersama dengan kecamatan, kelurahan, dan juga sekolah di wilayah Puskesmas. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan ini juga petugas Puskesmas telah menyusun rencana tindak lanjut sebagai bentuk monitoring dan juga evaluasi juga, serta untuk hasil akhirnya nanti didapatkan data hasil kegiatan. Untuk evaluasi menyeluruh dari program Puskesmas ini dilakukan secara internal Puskesmas berdasarkan hasil data program, serta mempertimbangkan juga penilaian dari masyarakat. Untuk cara penilaian internal,
atau cara penilaian kerja secara internal dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal, kemudian laporan bulanan, mutu layanan klinis, serta berdasarkan indikator kinerja administrasi dan juga manajemen. Serta untuk penilaian dari masyarakat di wilayah Puskesmas 1 dan Pasar Timur bisa memberikan saran dan juga masukan lewat pengaduan langsung, kemudian lewat surat kepuasan, lewat kotak saran, kemudian bisa juga dari Lokakarya Mini Triwulan yang dilakukan lintas sektor, kemudian bisa juga melalui forum komunikasi dan juga melalui sosial media Puskesmas. Demikian mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi dari program Puskesmas 1 dan Pasar Timur. Dari siklus manajemen dan juga evaluasi ini, kami meyakini bahwa Puskesmas 1 dan Pasar Timur telah melakukan perbaikan dan juga membuat rancangan inovasi untuk mengatasi hambatan yang muncul pada program-program yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Putri Balkis Hansa Alhanza dengan 3 digit NIM terakhir 136 dari SGD B3. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan pelayanan kesehatan, terutama terkait dengan jumlah pasien dan kasus paling sering di Puskesmas dan Pasar Timur. Rata-rata jumlah pasien yang berkunjung ke Puskesmas dan Pasar Timur 1 adalah sebanyak 200 orang per hari. Dan kasus yang paling sering ditemui adalah acute nasopharyngitis atau common cold. Kemudian, Puskesmas dan Pasar Timur 1 mengikuti aturan KMK nomor 1186 tahun 2022 yang menyatakan bahwa terdapat 144 penyakit wajib yang dapat ditangani pada puskesmas tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih, dan berikut adalah list daripada penyakit yang dapat ditangani oleh Puskesmas dan Pasar Timur 1. Baik, mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Trisna dengan 3 digit terakhir 019 dari SGD A3. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang upaya kesehatan esensial dan juga non-esensial yang berada di kawasan dari Puskesmas dan Pasar Timur 1. Jadi untuk upaya kesehatan esensial yang pertama itu adalah pelayanan promosi kesehatan, di mana contohnya itu seperti kampanye cuci tangan dengan sabun dan pemahaman tentang pola makan yang sehat. Kemudian yang kedua itu adalah pelayanan kesehatan lingkungan, di mana upaya ini untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga aman. Contoh dari programnya itu adalah pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan juga pengendalian pencemaran udara. Kemudian yang ketiga itu adalah pelayanan kesehatan keluarga, di mana yaitu mendukung kesehatan anggota keluarganya yang seluruh termasuk ibu, anak, kemudian remaja dan lansia, seperti pemeriksaan ibu hamil, imunisasi anak, konsultasi gizi, dan juga di keluarganya. Kemudian yang ketiga itu adalah pelayanan kesehatan gizi, di mana pelayanan kesehatan gizi ini upaya untuk memastikan kecukupan gizinya itu tercukupi di masyarakat. Contohnya itu adalah pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk serta edukasi tentang pola makanan seimbang. Selanjutnya itu adalah pelayanan pencegahan dan juga pengendalian penyakit, di mana contohnya seperti vaksinasi massal, penyuluhan tentang penyakit diabetes, hipertensi, serta deteksi dini kanker. Dan yang terakhir itu adalah perawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas, di mana contohnya itu adalah klinik kesehatan masyarakat yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis ataupun terbiaya rendah untuk memastikan yang masyarakat kurang mampu. Kemudian saya akan lanjutkan ke upaya kesehatan yang pengembangan yang kita sebut dengan non-esensial. Yang pertama itu adalah pelayanan kesehatan gigi masyarakat. Contohnya itu adalah penyuluhan tentang cara menyikat gigi yang benar dan juga pemeriksaan gigi yang rutin. Kemudian yang kedua itu adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Contohnya itu seperti penggunaan ramuan herbal sebagai pelengkap dan juga pengobatan penyakit tertentu. Kemudian terdapat juga pelayanan kesehatan olahraga, di mana pelayanannya itu seperti fisioterapi untuk atlet dan juga masyarakat umum yang mengalami suatu cedera saat berolahraga. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan lansia, di mana pelayanan kesehatan lansia itu seperti kesehatan rutin di pemeriksaan kesehatan jantung, kemudian tekanan darah dan juga gula darah bagi lansia. Kemudian terdapat juga pelayanan kesehatan kerja, di mana contohnya itu adalah pemeriksaan rutin di perusahaan untuk memastikan bahwa pekerja itu bebas dari penyakit akibat kerja seperti gangguan pernapasan pada pekerja tambang. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Putusasi Kirana Rasora Saputra dengan NIM 087 dari SGD B3, di mana saya izin untuk menjelaskan terkait dengan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pasar Timur 1. Di mana sistem pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pasar Timur 1 itu terdiri dari 2 mekanisme utama, yaitu pelayanan melalui sistem kapitasi BPJS GJKN dan juga pelayanan non-kapitasi.
pada sistem kapitasi, Puskesmas bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menerima pembayaran rutin berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar sebagai pasien tetap, di mana per tahun 2024 itu mencapai sekitar 32.000 peserta. Peserta JKN yang terdaftar di Puskesmas ini dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar tanpa dikenakan biaya. Sementara itu, peserta JKN yang terdaftar di luar Denpasar Timur 1 itu tetap difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan gratis hingga 3 kali kunjungan. Namun selebihnya, itu pasien akan dikenakan tarif sesuai jenis pelayanannya. Adapun pasien yang tidak terdaftar dalam kepesertaan JKN atau termasuk pasien umum atau non-kapitasi itu dikenakan pembayaran langsung sesuai jenis pelayanan yang diterima, termasuk pemeriksaan dokter, pengobatan, maupun pemeriksaan laboratorium. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninyoman Dewi Rugita Megasuari dengan 3 digit 5 akhir 120, izin menjelaskan terkait jumlah pasien rujukan dan penyakit tersering dilakukan rujukan di UPTD Puskesmas 1 dan Pasar Timur, di mana penyakit yang paling banyak itu adalah penyakit mata yang dilakukan rujukan oleh UPTD Puskesmas 1 dan Pasar Timur, di mana pada tahun 2024 dengan total kasus pada gangguan mata itu lebih dari 1.150 kasus. Nah, yang paling sering itu terdapat 5 kasus. Yang pertama itu adalah kelainan refraksi, ditemukan 525 kasus. Lalu yang kedua itu adalah katarak dengan 407 kasus, glaukoma 78 kasus, konjungtivitis 87 kasus, dan yang terakhir gangguan mata lainnya itu 53 kasus. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Patricia Clara Simpson dengan 3 digit 125, saya dari SGD B3 dan saya akan menjelaskan mengenai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas 1 dan Pasar Timur. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Di Puskesmas 1 dan Pasar Timur, pasien yang memiliki BPJS dari daerah manapun bisa mendapatkan pelayanan kegawat daruratan gratis, termasuk persalinan normal dengan rawat inap 1 kali 24 jam. Lalu untuk pelayanan poliklinik, pasien yang memiliki BPJS domisili dan Pasar Timur bisa mendapatkan pelayanan gratis seterusnya. Dan untuk pasien yang memiliki BPJS tapi di luar domisili dan Pasar Timur, mereka bisa mendapatkan pelayanan poliklinik gratis hingga 3 kali, tapi selanjutnya dipungut biaya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nilo Putu Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Jadi di sini sesuai dengan hasil wawancara dan juga telaah dokumen dalam 3 tahun terakhir wilayah kerja Puskesmas 1 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur pernah mengalami wabah COVID-19. Wabah ini tidak hanya meningkatkan jumlah kasus ISPA tetapi juga menyebabkan penularan antara anggota keluarga dan juga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Nah, sebagai respon, Puskesmas melakukan serangkaian upaya pengendalian dan juga strategi yang paling utama adalah pelacakan kontak erat atau tracing. Tracing ini dilakukan secara sistematis mulai dari mengidentifikasi dan juga mencatat individu dengan kontak dekat terhadap kasus terkonfirmasi. Kemudian dilakukan pemantauan perkembangan gejala serta pemberian edukasi mengenai protokol kesehatan dan juga isolasi mandiri. Nah, kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Puskesmas dengan dukungan perangkat desa sebagai langkah kolaboratif. Upaya tersebut sangat penting karena memungkinkan deteksi dini kasus baru dan juga menjadi kunci dalam memutus rantai penularan di masyarakat. Dengan demikian, Puskesmas berperan aktif dalam surveillance epidemiologi dan juga terbukti menjadi garda terdepan dalam pengendalian wabah COVID-19 di tingkat layanan primer. Baik, selanjutnya adalah hasil evaluasi program akan dipresentasikan oleh teman saya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sulur Subowo dengan 3 digit NIM 148. Saya izin untuk menjelaskan untuk apa indikator keberhasilan untuk program wajib di Puskesmas. Puskesmas sendiri memiliki sistem penilaian kinerja per semester 2 kali setahun, dan laporan kinerja ini mencakup capaian Puskesmas. Selain ini, Puskesmas juga memiliki lokakarya mini program dan lokakarya lintas sektor yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi capaian program. Pada lokakarya lintas sektor itu ada koordinasi dengan pihak lain seperti kecamatan, puskesmas, dan lain-lainnya. Dan evaluasi bulannya juga dilakukan untuk penyakit yang misalnya peningkatan kasus DBD, sehingga data yang diperoleh akan digunakan sebagai pendukung untuk tindak lanjut gerakan serentak pemberantasan misal sarang nyamuk dari pihak PSN.
Kinerja pelayanan kesehatan ini dinilai dari 5 program: promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi, dan P2P. Dan masing-masing memiliki indikator kinerja utama, misalnya contohnya berupa persentase posyandu aktif, terbentuknya tatanan sehat sesuai dengan pedoman, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, jumlah sanitasi, persentase fasum, tempat pengelolaan pangan dan dalam pengawasan, persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal terpadu, persentase balita anak usia pendidikan dasar, siswa tingkat lanjutan, dan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar, dan juga indikator-indikator lain-lainnya. Masing-masing indikator memiliki rumusnya sendiri, dan masing-masing programnya juga memiliki capaian target yang berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cakupan program Puskesmas, yang mana program wajib itu mencakup upaya kesehatan masyarakat UKM esensial. Yang pertama itu ada promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui edukasi penyuluhan hidup bersih dan juga sehat. Kedua, ada kesehatan lingkungan yang mencakup pengawasan kualitas air, sanitasi dasar. Ketiga, itu ada pelayanan kesehatan ibu dan anak, yaitu pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, perawatan nifas, pemantauan tubuh kembang bayi, dan juga balita. Kemudian ada gizi masyarakat, itu terdiri dari pemantauan status gizi masyarakat, deteksi dan juga penanganan gizi kurang, serta stunting. Dan yang terakhir itu ada P2P, itu mencakup kegiatan surveillance penyakit, deteksi dini, penemuan kasus aktif seperti TB dan juga HIV. Baik, perkenalkan saya Nurut Pradnya Karyadi dengan 3 digit NIM akhir 011. Jadi sebagian besar program pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pasar Timur 1 sudah mencapai target 100%, tetapi ada beberapa program yang belum mencapai target, yaitu yang pertama adalah pelayanan nifas lengkap 4 kali atau KF4, di mana targetnya adalah 1%, tetapi capaiannya baru mencapai 96,5%, di mana faktor penyebabnya yaitu adanya kurang kesadaran dari ibu nifas, kemudian keterbatasan waktu dan tanggung jawab keluarga, kemudian mobilitasnya yang tinggi sehingga sulit untuk mengikuti jadwalnya, dan yang terakhir yaitu pemantauan kunjungan yang belum optimal. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan sadanis dan juga IFA untuk wanita berusia 30-50 tahun, di mana targetnya adalah 100%, tetapi yang baru tercapai hanya 9,7%, di mana faktor penyebabnya yaitu rendahnya kesadaran deteksi dini kanker payudara dan serviks, rasa takut atau malu menjalani pemeriksaan, kecemasan hasil positif, serta keterbatasan waktu dan aktivitas dari pekerjaannya, dan yang terakhir sosialisasi dan juga mobilisasi peserta yang belum optimal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Madi Murni Kajani dengan 3 digit terakhir ke 50 dari SGDA 3. Di sini izin menjelaskan mengenai upaya dari Puskesmas untuk mencapai target program. Di mana di sini ada upaya program KIA, gizi dan juga imunisasi, di mana pada slide ini saya akan menjelaskan upaya yang dilakukan Puskesmas untuk mencapai target program di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi serta imunisasi. Di mana yang pertama di program KIA, Puskesmas mengoptimalkan pelayanan antenatal terstandar mulai dari kunjungan ke-1 sampai dengan ke-6. Setiap ibu yang hamil datang akan mendapatkan pemeriksaan lengkap mulai dari berat badan, tekanan darah, tinggi fundus uteri, denyut jantung janin hingga pemeriksaan laboratorium bila diperlukan. Selain itu, ibu hamil juga mendapatkan konseling PA4K dan dibekali minimal 90 tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Setelah persalinan, ibu juga tetap dipantau melalui kunjungan nifas. Pada masa nifas, Puskesmas memberikan vitamin A, konseling menyusui, serta mendorong penggunaan KB pasca salin. Untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif, Puskesmas melakukan promosi ASI, memberikan edukasi cara penyimpanan ASI untuk ibu bekerja, dan juga melakukan advokasi agar tersedia pojok ASI di tempat kerja atau fasilitas umum. Kemudian pemantauan balita dilakukan melalui kegiatan posyandu. Di sana, balita ditimbang secara rutin, dipantau pertumbuhannya dengan KMS, dinilai perkembangannya, dan diberikan vitamin A sesuai jadwal. Di bidang imunisasi, Puskesmas menyelenggarakan imunisasi rutin dan juga gebiar imunisasi agar cakupan di setiap desa atau kelurahan bisa mencapai status UCI. Selain itu, imunisasi dasar untuk bayi dan juga balita, Puskesmas juga memberikan imunisasi TD atau TD12 kepada ibu hamil dan wanita usia subur untuk mendukung eliminasi tetanus maternal dan neonatal. Berikutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan upaya Puskesmas di bidang penyakit tidak menular, lansia, kesehatan usia sekolah, serta keluarga berencana dan juga kesehatan lingkungan. Untuk usia sekolah, Puskesmas melakukan penjaringan kesehatan murid SD, SMP, dan juga SMA, di mana kegiatan ini meliputi pemeriksaan gigi, penglihatan, status gizi, serta rujukan bila ditemukan masalah kesehatan. Di program keluarga berencana, Puskesmas aktif memberikan konseling dan pelayanan berbagai metode kontrasepsi, baik metode jangka panjang maupun non-MKJP. Puskesmas juga membantu peserta KB aktif dan berupaya mencegah terjadinya dropout, terutama pada pasangan usia subur. Untuk lansia dan penyakit tidak menular, Puskesmas menyelenggarakan posyandu lansia dan juga posbindu PTN. Dalam kegiatan ini dilakukan screening dan juga tata laksana hipertensi, diabetes mellitus, serta faktor risiko PTM lainnya. Selain itu, pelayanan langsung, Puskesmas juga melakukan inovasi edukasi kesehatan, salah satunya itu program seperti Popkri Mantap untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Di bidang kesehatan lingkungan, Puskesmas melakukan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, memantau rumah sehat, sanitasi dan juga kualitas air minum, serta melakukan pemeriksaan fasilitas umum agar memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, Puskesmas juga memberikan pelayanan kesehatan jiwa untuk orang dengan gangguan jiwa, termasuk pemantauan kepatuhan pengobatan. Upaya kesehatan indera seperti penglihatan dan pendengaran dilakukan melalui deteksi dini dan rujukan bila diperlukan. Seluruh layanan kuratif, baik pengobatan umum, gigi, maupun laboratorium dasar dilengkapi dengan sistem rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi, di mana semua upaya ini secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal di wilayah kerja Puskesmas. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan berikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ananta Wismaya dengan 3 digit NIM akhir 198. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas serta bagaimana rasio jenis kelamin dan juga komposisi umur penduduk. Jadi jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas 1 Denpasar Timur ini terdiri dari 58.866 jiwa dengan jumlah laki-laki itu dengan presentasi 49,83% sebanding dengan perempuan yaitu 50,17%. Kemudian berdasarkan komposisi umurnya itu sendiri terdapat 3,2% itu di usia 0,1 tahun, lalunya balita itu berusia 1 sampai 4 tahun itu dengan presentasi 6,12%. Selanjutnya pada angka 2,87% itu ada di usia 5 sampai 6 tahun. Selanjutnya ada 16,24% itu pada usia 45 sampai 59 tahun. Dan terdapat juga 6,91% itu pada usia 60 tahun ke atas, dan juga ada 2,23% itu pada 70 tahun ke atas. Mungkin sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syaf Lukman dengan izin makir 227 selaku perwakilan SGD A3. Jadi dalam 12 bulan terakhir tercatat bahwa fertility rate adalah sejumlah 898, tidak terdapat kelainan dan kematian pada bayi ataupun balita, serta pada ibu yang melahirkan, hamil, dan juga pasca melahirkan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Putra Adedinda Puspita dengan 3 digit terakhir 061, di mana di sini saya akan menyampaikan di mana terkait 10 penyakit terbanyak pada pasien yang berkunjung pada Puskesmas 1 Denpasar Timur dan penyakit lain yang menjadi prioritas. Di mana di sini untuk 10 penyakit bisa dilihat pada layar, di mana yang pertama kasus terbanyak ada pada akut nasopharyngitis sebanyak 2.746 kasus. Yang kedua ada bitten or stuck by dog itu 1.810 kasus. Yang ketiga necrosis of heart itu 1.273 kasus. Yang keempat essential primary hypertension sebanyak 1.070 kasus. Yang kelima chronic gingivitis di mana sebanyak 986 kasus. Yang keenam allergic contact dermatitis sebanyak 861 kasus. Yang ketujuh dyspepsia sebanyak 781 kasus. Yang kedelapan non insulin dependent diabetes mellitus with neurological complication sebanyak 600 kasus. Yang kesembilan arthritis sebanyak 587. Yang terakhir ada diare dan gastroenteritis or post-treatment infection origin yang sebanyak 482 kasus. Di luar daftar 10 besar tersebut, Puskesmas 1 Denpasar Timur juga memberi perhatian khusus pada penyakit lain yang memiliki risiko kesehatan masyarakat yang tinggi, namun tidak muncul sebagai kasus terbanyak secara kuantitatif. Salah satunya adalah demam berdarah DBD atau DBD yang meskipun tidak dalam 10 besar kunjungan, tetap menjadi prioritas karena sifatnya yang dapat menyebabkan kejadian luar biasa, potensi mortalitas, serta urgensi penanganan berbasis surveillance dan penanganan dan upaya preventif melalui pengendalian faktor. Sekian dari saya, akan melanjutkan rekan saya. Kenalkan, nama saya Nyoman Gede Wilagunadil Panmarta dengan 3 digit NIM akhir 280 yang akan menjelaskan tentang proporsi balita yang mengalami masalah gizi. Berdasarkan profil Puskesmas 1 Denpasar Timur tahun 2024 tercatat 25 kasus berat badan lahir rendah dari total 1.390 kelahiran hidup atau 1,8%, yang terdiri atas 681 bayi laki-laki dan 709 bayi perempuan. Distribusi kasus berat badan lahir rendah tidak merata dengan konsentrasi tertinggi di Desa Sumbertekelot yaitu 9 kasus, disusul dengan Kelurahan Dangri 6 kasus, Desa Dangin Purikelot 4 kasus, Sumbertekaja 3 kasus, Kelurahan Sumerte 2 kasus, serta Sumbertekau 1 kasus. Pola penyebaran ini menunjukkan perlunya fokus intervensi pencegahan pada wilayah dengan angka kejadian tertinggi, yaitu di Desa Sumbertekelot. Evaluasi status gizi balita berdasarkan pengukuran berat badan dan tinggi badan menunjukkan bahwa dari 2.112 balita yang diperiksa terdapat 17 kasus berat badan dan umur kurang,
yaitu 3,3% dan 13 kasus gizi kurang atau wasting 0,6%. Kasus gizi kurang ini cenderung mengelompok dengan angka tertinggi di Desa Dangri Kelot 6 kasus, disusul dengan Desa Sumber Kelot 3 kasus, Kelurahan Dangri 2 kasus, serta masing-masing 1 kasus di Desa Sumber Tekaje dan Kelurahan Sumerte. Desa Sumber Tekauh tidak memiliki kasus. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun prevalensi rendah, intervensi gizi perlu difokuskan, terutama di Desa Dangri Kelot dan Desa Sumerte Kelot. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nimade Ardana Raisvari dengan 3 digit terakhir 082. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk membahas sedikit tentang ILP. ILP atau Integrasi Layanan Primer itu merupakan suatu transformasi program kesehatan primer yang berfokus pada pelayanan secara komprehensif pada seluruh siklus hidup. Di mana ILP ini sendiri juga sudah diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan dan juga Peraturan Menteri Kesehatan. Di mana sejak tanggal 8 Agustus 2024 itu seluruh puskesmas di Denpasar termasuk Puskesmas 1 Denpasar Timur itu sudah melaksanakan program berbasis ILP atau Integrasi Layanan Primer. Di mana di ILP itu sendiri ada tersusun atas 5 klaster, yaitu yang pertama ada klaster 1 yaitu manajemen, klaster 2 itu adalah klaster ibu dan anak, klaster 3 itu adalah klaster usia dewasa dan juga lansia, klaster 4 itu adalah klaster penyakit menular, dan juga klaster 5 itu adalah lintas klaster. Saya izin melanjutkan keluhan dan juga tantangan dalam implementasi ILP di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Implementasi integrasi layanan primer ILP di Puskesmas 1 Denpasar Timur merepresentasikan pergeseran paradigma fundamental dari pendekatan berbasis program implementasi menuju pelayanan kesehatan komprehensif berbasis siklus hidup. Sistem ini terletak pada terciptanya kontinuitas perantai yang memungkinkan deteksi dini penyakit secara holistik, screening terstandarisasi pada setiap klaster usia sehingga intervensi tidak lagi terbatas pada aspek kuratif semata, tapi juga preventif. Selain itu, ILP memfasilitasi efisiensi alur pelayanan dan juga optimalisasi pemantauan wilayah setempat berbasis data granular hingga tingkat desa. Ini secara teoritis dapat mengakselerasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan melalui sisi dan juga terintegrasi. Di sisi lain, rasionalisasi ILP menghadapi tantangan struktural dan juga manajemen yang signifikan terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur fisik dan juga adaptabilitas kompetensi sumber daya manusia. Transisi menuju sistem klaster menuntut penataan ulang total fasilitas kesehatan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu melakukan pelayanan broadcasting lintas program yang seringkali memicu peningkatan beban kerja, perpanjangan durasi layanan pasien, dan juga resistensi internal akibat perubahan budaya kerja. Berikut adalah dokumentasi dari kunjungan Puskesmas 1 Denpasar Timur. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.